Saya penceramah tapi istri saya tidak bayar utang puasanya. Dah saat, kenapa itu istrimu tidak bayar utang puasanya? Dicari. Itu di akhirat, apalagi di dunia. Ibu pikir dunia ditanggung ibu di dunia. Maksudnya apa Ustaz? Malu juga kita laki-laki kalau sudah 2 kali lebaran istri itu terus baju-barunya. Malu kita. Kita pulang kampung, ada istrinya adek, ada istrinya kakak. Istrinya yang 2 ini pakai baju baru, istri kita enggak. Malu kita. Ditanggung. Dipikir bagaimana supaya istri bisa pakai mobil mewah. Dipikir bagaimana supaya istri buka glowing. Dipikir semua itu. Mana ibu pernah pikir suaminya supaya bisa beli emas? Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, teristimewa Sahibul Bait Ibu Haja Nur beserta keluarga yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, ada berapa rukun Islam? 5. Rukun iman? Ada di antara 6 itu yang kelima apa? Rukun imannya Bu. Yang kelima. Percaya kepada hari akhir. Oke, kita lihat supaya ini gampang kita paham. Saya kasih saja contoh. Ibu-ibu tahu enggak istrinya Pak Soeharto? Ibu-ibu pasti masih dapat itu kan? Oh, waktu itu semua orang mau ketemu Ibu Tin. Ketemu Ibu Tin waktu itu sudah kebanggaan luar biasa. Mana beliau sekarang? Sudah arwah? Siapa yang ingat? Siapa yang ingat sekarang? Paling anak-anaknya. Setelah itu siapa lagi yang menjadi ibu negara? Ibu Ainun. Bangga orang ketika itu bersama Ibu Ainun. Mana sekarang? Sudah wafat. Siapa yang ingat? Paling keluarganya. Setelah Ibu Ainun siapa ibu negara? Ibu Ani Yudhoyono. Setelah Ibu Ani Yudhoyono siapa? Siapa? Ibu sekarang. Ibu Iriani. Jawab Ibu, iya toh? Itu Ibu Presiden. Apalagi kita, siapa yang mau ingat? Maka ketika kita hadir di pengajian ini, itu dulu yang kita bawa, kehidupan akhirat kita. Supaya apa? Kita lebih gampang membuka hati bahwa oh ini yang kita mau bicara tentang kehidupan kita yang lebih abadi. Ini dunia Bu, kecil kalau kau menderita di dunia. Ibu-ibu, Bu, kalau ibu merantau ke Banjarmasin tidak enak, di sana ada pilihan tidak? Ada pilihan? Ada, balik lagi ke Jakarta. Selesai. Ibu-ibu, jahat suamimu, ada pilihan? Ada. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Selesai. Cuma ada pagi-pagi curhat tadi pagi. Jelek sekali sifatnya. Saya kan hampir tiap hari itu belasan ibu-ibu curhat. Saya jelek sekali suami saya Ustaz. Ini dia main, dia sebut semua. Bu, pilihannya sabar. Tapi jelek sifatnya ya. Pilihannya kalau ibu tidak mau sabar ya cerai. Tapi saya tidak tega Ustaz. Ya sudah, tidak usah minta pendapat sama saya. Nah, begitu. Nah, ibu-ibu, ditugaskan kita ke luar negeri. Ternyata tidak enak. Ada pilihan? Ada, pensiun dini. Selesai. Tapi ibu kalau masuk kubur, ada pilihan tidak? Ada pilihan Bu. Masuk kubur, enggak enak deh, keluar dulu. Oh, ibu viral satu dunia Bu. Bahkan orang yang tinggal di rumah yang mewah seperti ini, kalau ibu balik lagi, enggak ada yang mau beli Bu. Iya kan? Pasti mati. Maka itu dulu yang kita buka. Buka bahwa kita pasti mati. Karenanya kita perlu meneladani orang yang bisa membuat kita selamat dunia sampai akhirat. Nah, ibu tahu Rasulullah. Rumahnya itu Rasulullah ibu. Mudah-mudahan ibu pernah lihat. Kalau ibu ke Tanah Suci, makanya jangan cuma ke penjual emas. Ya, masuk juga ke Museum Rasulullah.
Di Museum Rasulullah samping Masjid Nabawi itu, lihat rumahnya Nabi. Kalau beliau berdiri, itu kepalanya tersangkut di atapnya. Kalau beliau sujud berjamaah sama Aisyah, tersentuh kakinya kepala Rasulullah, kepalanya Aisyah dengan kakinya Rasulullah. Sehingga Aisyah dijelaskan sering dia kuti-kuti kakinya suaminya. Tapi alhamdulillah, beliau ucapkan, baiti jannati, rumahku laksana sorga bagiku. Nabi 11 istrinya. Allah Karim, 11 istrinya Nabi. Tapi tidak satu pun biniknya pernah mengatakan, saya menyesal dengan engkau Muhammad. Setelah Nabi meninggal, tidak ada satupun mantan istri beliau yang menikah lagi. Allah Karim. Bohong kita semua kalau tidak ada masalah. Ada bilang, tidak ada masalahnya, tahu bahagianya rumah tangganya. Bohong. Saya tanya ibu-ibu di Makassar, dia bilang, Ustaz bahagianya rumah tangganya itu. Saya bilang, dari mana ibu tahu? Dia bilang, itu tahu Instagramnya Ustaz, bahagianya. Itu foto ibu 30 detik. Nguploadnya 30 detik. 1 menit, kau tidak tahu apa yang terjadi 23 jam sekian menit. Pasti yang bagus-bagus dia share. Yang lagi pelukan sama suaminya, bersandar di dadanya. Itu 30 detik. Kau tidak tahu apa yang terjadi selebihnya. Masa ada orang lagi bertengkar sama suaminya, dia live streaming. Halo guys, saya lagi bertengkar ini. Beleng-beleng gitu. Pasti yang dicerita yang baik-baik. Maka apa rahasianya Rasulullah dalam menghadapi masalah dalam rumah tangganya? Ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu. Itu rahasianya. Makanya ibu-ibu kalau ada curhat sama saya, Bu, sabar. Berat sabar Ustadz. Ya memang berat. Kenapa? Karena hadiahnya besar. Apa hadiahnya orang sabar? Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ibu aja ketemu Ibu Nur sudah selfie-selfie. Bahagia. Ibu aja ketemu Dasat sudah selfie. Ketemu Jokowi sudah selfie. Wah guys, kita lagi sama presiden. Padahal presiden sebentar lagi habis. Iya toh? Bagaimana bersama dengan Allah? Maka hadiahnya besar, kuat. Cobaan besar, karena hadiahnya juga besar. Kalau sabar tidak berat, maka hadiahnya cukup kipas angin. Kan sabar berat. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama dengan orang sabar. Ada ibu yang curhat sama saya, Ustaz begini suamiku, sabar. Tidak ada sudah kali itu ilmu sabar. Bagaimana aplikasinya ilmu sabar? Gampang diucapkan. Mana aplikasinya? Alladzi iza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tiba-tiba masuk WhatsApp, saya lihat suamimu bonceng cewek. Cantik betul. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Enak perasaan. Iya kan? Dan ibu-ibu yang merusak kesabaran kita itu bisik-bisik tetangga. Itu yang merusak. Maka hati-hati milih sahabat. Hati-hati milih teman. Tidak semua teman mengajak kita kepada ikan. Dia dengki lihat kita rumah bagus. Dia dengki lihat kita bahagia dengan suami. Dia dengki lihat anak kita taat. Maka dia hasut. Dia bilang, saya sudah miskin, rumah kontra-kontra. Tidak pernah bahagia sama suami saya. Dia hasut orang yang bahagia. Lawan ke suamimu, lawan suamimu, lawan suamimu. Itu bisikan setan. Maka ketika ada sesuatu yang kita tidak enak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masih muncul. Sabar itu, lihat suami lagi marah-marah. Marah-marah suami bu, ibu balik kanan. Baru ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi. Jangan juga kau tengok wajahnya baru kau bilang inna lillahi. Tambah marah dia. Iya kan? Masya Allah. Mana ada? Rasulullah itu dalam hidupnya sabar. Coba bayangkan. Rasulullah pernah didatangi oleh istri yang paling tua. Di rumahnya Aisyah. Istri tua ini membawa kue untuk Rasul. Nah, Aisyah yang datang sambut itu kue. Ada sahabat Nabi di dalam. Aisyah menerima itu kue, lalu ditumpah. Cemburu kan? Jadi cemburu itu perempuan bukan soal dia istri ulama atau istri Nabi aja cemburu. Maka saya bilang perempuan itu tahan ditinggal suaminya bertahun-tahun.
Tapi dia tidak tahan melihat suaminya cemburu, meskipun dia 1 menit, tidak bisa dia tahan. Maka saya bilang sama laki-laki, jangan kau buat suami istrimu cemburu. Meskipun itu sepupumu, jangan buat dia cemburu. Nah, lalu Aisyah, apakah Nabi tersinggung? Coba bayangkan kalau saya misalnya ini sama teman-teman saya para mubalik. Lalu datang, ada orang, dan istriku lalu dia tumpah kue. Pasti saya bilang kurang ajar. Dia permalukan saya depan teman saya. Tapi Nabi tidak, reaksinya apa? Ketika begitu Aisyah, apa kata Nabi? Kau lihat itu ibumu, cemburu dia. Enak kan cara menyikapinya. Coba kalau ibu-ibu menyikapi dengan sabar, hidup pasti enak. Biar ibu kiai, biar profesor, biar hafal Quran, tapi tidak ilmu sabar dalam rumah tangganya, pasti tidak akan bahagia. Ibu-ibu tahu enggak? Ya, manusia dalam sejarah suaminya kasar, bejat, bahkan diponis pasti masuk neraka. Kalau kita ini kan ibu-ibu masih 50-50. Ya toh, 50% masuk surga, 50% masuk neraka. Tapi itu ini orang diponis pasti masuk neraka. Fir'aun. Tapi istrinya salah satu wanita yang kelak akan dijamin pasti masuk surga. Padahal Fir'aun itu suaminya. Ibu-ibu enggak ada istri suami Fir'aun. Iya toh. Sejahat-jahatnya suami ibu, enggak mungkin ibu tega katakan kau Fir'aun. Iya toh, berarti tidak seberapa. Maka kalau marah, ucapkan saja sabar. Nabi katakan resepnya Quran. Ada masalah rumah tanggamu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa sikir ibu-ibu tidak mempan? Coba lihat ibu majelis taklim, hafal itu Asmaul Husna. Ibu-ibu dia hafal itu majelis taklim, dia hafal itu Asmaul Husna. Pakai tetap aja penggosip. Iya toh. Kalau kumpul begini itu dia masih gosip. Dia tidak ngomong tapi mukanya sinis. Ada temuannya orang dia lihat dari kepala sampai di kaki. Orang duduk dia sinis nih. Padahal hafal Asmaul Husna itu. Kenapa? Karena dia tidak sampai di dada. Tidak sampai di hati menghafalnya. Dia hanya tampil untuk Asmaul Husna, bukan untuk di rumahnya. Coba kalau ibu hafal Asmaul Husna. Di samping suami ibu, suami baring-baring capek. Ibu lalu Asmaul Husna. Senang itu suami. Ya Allah, ya Rahman. Pasti suami alhamdulillah dalam hatinya. Tidak sia-sia saya cari nafkah. Istri saya baik hafal Asmaul Husna. Suami marah, ibu istighfar. Atau kalau perlu seperti saya amalkan. Kalau istriku marah, saya peluk. Lalu saya bilang, insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda. Mulai senyum-senyum itu. Masih marah juga, aku peluk lagi. Bila kamu di sisiku. Itu aplikasi sabar. Coba kalau dia marah, kita juga marah, meledak. Lalu siapa yang jadi korban? Anak. Ibu-ibu. Ibu. Kalau ibu meninggal, siapa yang doakan ibu? Suami. Jangan harap ibu. Teman. Coba lihat di WhatsApp. Coba lihat itu grup WhatsApp. Jangankan baca doa, ketik doa saja malas teman kita. Apa dikirim? Stiker. Innalillahi wa inna ilaihi Al-Fatihah. Enggak juga dia baca. Siapa doakan kita? Anak. Tapi kalau dia lihat ibu bapaknya selalu bertengkar, pasti susah menjadi anak yang baik. Maka istri yang baik, kalau suami ngomel, kita diam. Selesai dia ngomel, kalau ibu mau lanjutkan, saya lagi pak ya. Nah, diskusi itu namanya, bukan ngomel. Nah, sabar. Yang kedua, sholat. Ibu ingat tak kisahnya Rasulullah waktu wafat? Ya kan? Ketika Rasulullah wafat, itu kan Allah perintahkan, Jibril, kau turun, jemput kekasihku Muhammad. Waktu itu hari Senin. Tanggalnya tanggal 12. Bulannya Rabiul Awal. Subhanallah, Nabi lahir dan wafatnya sama. Sama-sama hari Senin. Sama-sama bulan Rabiul Awal, sama
tanggal 12. Jadi kalau ada ibu di sini yang lahir di bulan 9 atau bulan 10, hati-hati. Biasanya kelahiran dan kematian itu berdekatan. Coba ibu lihat-lihat orang meninggal. Biasa dekat-dekat itu dengan kelahirannya. Nabi pas. Jadi kalau ada yang lahir tanggal 1 Oktober, hati-hati bu. Nah, Allah perintahkan Jibril, kau turun jemput kekasihku Muhammad. Bawa kau 3 malaikat. Israel, Israfil, Mikail. Dengan catatan, tanya dulu. Kalau dia mau dijemput, ambil nyawanya. Kalau tidak, tunda sampai mau. Allah karim. Turun Nabi. Malaikat Jibril. Langit ke-7 masih berempat. Sampai di langit ke-6, malaikat Jibril berkata, Jibril, kata Jibril, wahai malaikat pencabut nyawa, Israel, saya kan tidak bertugas hari ini. Hanya kau yang bertugas cabut nyawa, kau turun. Kata malaikat pencabut nyawa, tapi kamu kan circle-nya. Kamu kan yang selalu bertemu selama ini. Saya tidak mau deh, kau turun aja. Kalau bahasa kita, turun 3 malaikat. Begitu sampai depan rumah Nabi, ketuk rumahnya Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatimah buka. Pak, tidak ada orang. Kata Nabi, sudah ada di sampingku. Lalu berkata malaikat pencabut nyawa, ya Muhammad, hari ini saya diperintah cabut nyawamu. Kalau kamu mau, menurutmu bagaimana? Ibu-ibu kira-kira kalau ditanya dulu, saya yakin 1999 tidak ada yang jawab siap. Pasti dibilang tunggu dulu. Nabi, apa jawab Nabi? Hari ini saya siap. Cuma mana ini malaikat Jibril? Ada saya mau tanyakan dulu. Jibril menunggu di atas. Panggil dulu. Datang malaikat Jibril. Ya Jibril, kalau hari ini saya harus menghadap kepadamu, tolong kasih saya berita gembira. Kata Jibril, ya Muhammad, seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan sudah antri menunggu rohmu. Oh, alhamdulillah. Apalagi Jibril, ya Muhammad, meskipun engkau nabi paling terakhir, haram seluruh nabi dari Adam sampai Isa masuk surga sebelum engkau lebih dulu masuk surga. Alhamdulillah. Apalagi Jibril, ya Muhammad, kalau ada dosa dan kesalahan yang pernah kulakukan, Allah telah memberikan ampunan. Alhamdulillah. Jibril, tapi itu kan saya. Saya tidak cemas soal diriku Jibril. Yang kucemaskan umatku. Bagaimana Fatimah, majelis taklim Fatimah As-Zahra? Bagaimana mereka kasihan? Beliau tidak katakan bagaimana Hasan Hussein. Bagaimana Aisyah? Tidak. Bagaimana Fatimah? Tidak. Tidak satu pun keluarganya dicemaskan. Tapi apa kata Nabi? Itu untuk saya. Tapi saya cemaskan. Bagaimana umatku ya Jibril? Jibril berkata, ya Muhammad tunggu dulu. Ini hak prerogatif Allah. Saya naik dulu. Naik, malaikat Jibril turun lagi. Mendapat laporan dari Allah. Ya Muhammad, saya dapat informasi dari Allah. Meskipun engkau sudah tidak di tengah-tengah umatmu. Meskipun engkau sudah tidak di Jakarta. Selama umatmu berpegang kepada Quran, Sunnah, jangan cemas. Mereka akan selamat dunia sampai akhirat. Nabi tersenyum. Lalu Nabi berkata, saya siap. Ada 3 pesan Nabi. Dengar baik-baik. 1, kata Nabi. Jaga solat kalian. Jaga solat kalian. Nabi tidak katakan jaga warisanku. Jaga solat kalian. Ini yang penekanan kita bagi ibu-ibu. Kenapa Nabi selalu mengingatkan jaga solat kalian? Bahkan beberapa hadis dijelaskan perempuan kalau mau gampang masuk surga, salah satu diantaranya dia solat. Beberapa hadis juga menjelaskan salah satu sebab perempuan gagal masuk surga karena menganggap enteng solat. Dan itu saya lihat dalam kehidupan saya sehari-hari. Kapan perempuan banyak tidak solat? 1, kalau ada pesta pengantin. Make up. Apa dilarang make up? Tidak. Ibu make up supaya suami tidak malu dan suami bangga di samping. Itu pahala bahkan ibadah. Apa ibu berdosa kalau pakai jilbab yang kelilitan-kelilitan itu? Yang selalu saya istilahkan jilbab sakaratil maut. Saya tadi malam ceramah di Malaysia. Itu jilbabnya ibu-ibu Malaysia gampang sekali dia pakai. Kain segitiga kasih peniti 1 selesai. Coba kita di Indonesia. Oh, ada kainnya dulu itu 2 meter, dia ikat-ikat dulu.
Dia ikat di lehernya. Kainnya 3 lapis di sini. Ada kuning biru, dikasih miring lagi sedikit. Ada kembang-kembangnya di sini. Ada juga di atas sini. Nah, karena sudah diikat lehernya susah dia balik. Begini dia balik. Tiba waktu sholat. Suaminya bilang, Bu, kau pergi sholat. Saya jualkan kau sawah itu kopi haji. Kau sadar Pak? Saya sadar ini sayang, saya suruh kopi sholat. Kau ndak lihat ini mikapku. Ini jilbab susah dipakai. Gara-gara jilbab dia tidak sholat. Dan kita ketawa karena mungkin kita pernah mengalami. Iya kan? Jangan marah Ibu ya, jangan marah ya. Ibu kalau marah juga enggak apa-apa, saya sudah mau pulang Makassar nanti. Kapan lagi perempuan banyak enggak sholat? Selesai haid, paham keliru. Katanya Ustadz kalau selesai haid, subuh baru mulai. Sekalinya subuh kesiangan. Dia bilang lagi besok lagi Ustadz. Enggak Bu, kalau ibu bersih, yakin bersih jam 8 malam, sudah wajib sholat isya. Ibu yakin jam 1 malam bersih, ibu sudah wajib sholat isya. Jangan pura-pura, padahal sudah tahu bersih, tapi ibu merasa pura-pura, maka dosa hukumnya. Ibu tahu enggak hukuman meninggalkan sholat? Coba buka surah Al-Quran, surah Al-Hajj. Bagi mereka yang selalu anggap remeh sholat. Coba buka Al-Quran, surah Al-Hajj. Situ Allah jelaskan, 1 kali kau tinggalkan sholat, 1 hari kau di neraka. Berapa namanya 1 hari di neraka? 1000 tahun dunia. Bayangkan itu 1000 tahun. Jadi kalau 5 kali sehari semalam, 5000 tahun. Oh, kok lama betul. Ibu pikir lama karena bandingkan dunia. Akhirat itu tidak ada akhirnya, abadi. Dan ibu mau tahu itu api neraka, buka itu kitab Durratun Nasihin. Kerikilnya neraka diletakkan di kakinya, saking panasnya mendidih sampai kotaknya. Itu yang paling ringan. Kalau ibu masih percaya akhirat. Beda kalau ibu sudah tidak percaya akhirat. Kenapa saya sebut tadi ibu-ibu negara itu? Supaya ibu yakin ibu negara aja mati. Istri presiden aja mati. Dan tidak ada lagi yang mau ingat kecuali keluarganya. Kadang-kala ibu-ibu dibodohi oleh mikap tidak sholat. Saya percaya ibu-ibu di sini tidak berani berselingkuh. Tidak berani makan barang haram. Tapi mungkin ada di antara kita yang masih melalaikan sholat sekali-sekali. Padahal sholat itu puncak penghambaan kepada Allah. Kalau ibu tidak haji, insya Allah masih tetap Islam. Ibu tidak bayar zakat, tetap Islam. Tapi kalau tidak sholat, jelas Al-Fat 29. Muhammad Rasulullah. Walladzina ma'ahu asidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Orang Islam itu rukuk dan sujud kata Allah. Sholat 5 waktu. Kalau dia tidak sholat kata Nabi, dia kafir di hadapan Allah. Bahkan Imam Syafi'i menghukumi orang yang tidak sholat, jangan kau sholati ketika dia mati. Jadi, sholat. Kata Nabi, ketika sakaratul maut, jaga sholatnya. Yang kedua, dengar baik-baik. Apalagi pesan Nabi, jaga perempuan di antara kalian. Nabi istimewakan lagi tuh perempuan. Nabi tidak bilang jaga suamimu. Ibu tahu enggak istimewanya itu perempuan Islam? Ibu sebelum diadili di akhirat ada 4 laki-laki yang lindungi ibu. Sebelum ibu dipanggil, 4 laki-laki di depan ditanya, mana bapaknya? Kok bisa anaknya begitu? Bapak dulu. Mana suaminya? Suaminya ibu. Mana anak laki-lakinya? Mana saudara laki-lakinya? 4 laki-laki lindungi ibu. Kami laki-laki langsung dorong masuk. Yang ketawa saya suruh sini. Dan hebatnya itu perempuan Islam, dia tidak tanggung dosanya suaminya. Andai saja Islam itu tanggung dosa suami, istrinya Fir'aun tidak masuk surga. Kenapa? Suaminya mengaku Tuhan. Tapi tidak. Itu hebatnya perempuan Islam. Suamimu pesina, suamimu nyembah berhala, pemabuk dan lain sebagainya. Tapi ibu menjadi wanita soleha. Kata Nabi, tadahulul jannati bisalam. Silakan kau masuk surga dari pintu yang mana kau suka. Kau silakan pilih di pintu. Dan hanya beda kami laki-laki. Ditanggung ibu dunia akhirat. Saya meskipun ustadz, tapi istri saya tidak sholat, dicari. Mana ini suaminya ini? Saya ustadz, penceramah, tapi istri saya tukang gosip. Kenapa begini istrimu? Kau kecana kemari ceramah, kenapa istrimu begini? Saya penceramah, tapi istri saya tidak bayar utang puasanya. Saat kenapa itu istrimu tidak bayar utang puasanya? Dicari. Itu di akhirat, apalagi di dunia. Ibu pikir dunia ditanggung ibu di dunia. Maksudnya apa Ustaz?
Malu juga kita laki-laki kalau sudah 2 kali lebaran istri itu terus baju barunya. Malu kita. Kita pulang kampung, ada istrinya adek, ada istrinya kakak. Istrinya yang 2 ini pakai baju baru, istri kita enggak. Malu kita. Ditanggung. Dipikir bagaimana supaya istri bisa pakai mobil mewah. Dipikir bagaimana supaya istri buka glowing. Dipikir semua itu. Mana ibu pernah pikir suaminya supaya bisa beli emas? Enggak kan? Maka itulah sebabnya kata Nabi, ridanya suami, ridanya Allah tergantung ridanya suami. Maka Allah katakan melalui nabinya, jaga perempuanmu. Apa yang perempuan perlu dijaga? Perempuan. 1, tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Coba ibu dengar kisahnya lagi nih, sahabat Nabi. Ya. Melapor ibu-ibu kepada Nabi. Ya Rasulullah, keterlaluan itu tetanggaku. Kenapa? Masa ibunya dari sakit sakaratil maut sampai dimakamkan. 3 kali saya datang panggil ya Rasul. Dia tidak datang-datang. Woi, kok bisa itu anak? Ya Rasul, katanya suaminya pergi cari nafkah. Dipesan sama suaminya, jangan kau keluar rumah sebelum saya pulang. Sakit ibunya, datang tetangganya panggil, ibumu sakit, kopi. Saya mau sekali pergi lihat, tapi saya dipesan suami, tidak boleh pulang, tidak boleh keluar sebelum saya pulang. Sakaratil maut, datang lagi, mamamu sudah mau mati. Kau datang dirinya, tidak bisa, suami saya belum pulang. Datang lagi, terakhir kasihan kopi lihat mamamu mau dikuburkan. Suami saya belum pulang. Dengar ini, apa Nabi marah? Dengar ibu. Kata Nabi, alhamdulillah diampuni ibu yang meninggal karena punya anak yang taat terhadap perintah suaminya. Jangan lagi ibu-ibu marah ya. Kenapa saya bahas ini? Karena pesertanya ibu-ibu. Untuk apa bapak-bapak saya SMS kalau tidak ada di sini? Iya kan? Makanya lain kali kalau pengajian perlu juga bikin pengajian khusus bapak-bapak. Tapi bapak-bapak tenang ibu. Metodenya itu saya lihat ibu-ibu kalau dia nasihati suaminya, dia baring-baring baru dia putar ceramahnya dasar. Kau lihat itu suami yang baik. Dia putar juga suaminya, ini istri yang baik. Ya. Nah ibu bapak saudara ibu-ibu yang saya muliakan. Ibu tahu enggak seandainya tidak ada Rasulullah? Enggak ada harkat dan martabatnya itu perempuan. Namanya masyarakat jahiliyah ibu, itu perempuan dianggap aib. Lahir hanya untuk melahirkan. Tugasnya pun kalau dia besar 3. Dapur, kasur, sumur. Sumur, dapur, kasur. Kasur, dapur, sumur. Di situ aja mutar-mutar. Bahkan zaman jahiliyah itu perempuan bu, boleh barter. Saya judi dan saya suka istrinya lawan. Dia bilang yang saya kalah, kau pakai istriku 2 hari. Itu wanita zaman dahulu. Turun Rasulullah memuliakan Islam. Wanita adalah tiangnya negara. Coba luar biasa. Bahkan ulama mengatakan perempuan itu ibarat 5 jari. Perempuan ini jari manis. Jari kelingking. Coba lihat ini jari kelingking bu. Kecil tapi mana-mana saja dia bisa masuk. Masuk. Itu, perempuan itu lemah tapi bisa menghancurkan satu kepala negara. Nah ibu-ibu yang saya muliakan. Maulid ini adalah wujud kecintaan kepada Rasul. Yang kedua, kalau mencintai Rasul, bagaimana cara mencintai Rasul? Banyak berselawat. Ibu-ibu, kalau mau suami dilindungi oleh orang-orang jahat, salawati terus. Suami pergi bayangkan wajahnya, salawati. Atau kalau bisa ibu dia tidur, salawati ubun-ubunnya. Tidur, ibu salawati misalnya. Allahumma shalli ala sayyidina. Dia bangun, apa? Saya salawati kau sayang. Kenapa? Supaya Allah lindungi kamu. Nah, ada ibu mau beli, salawati. Sudah salawati dekat-dekat sama Ibu Haji. Mudah-mudahan berkahnya turun Ibu Haji kasih ceper. Itu enggak bisa juga berdoa saja baru enggak ada usaha enggak. Ya, salawat saja. Masya Allah. Yang ketiga kalau cinta kepada Rasul setelah berselawat apalagi? Ibu-ibu amalkan sunnah-sunnahnya. Tidak usah yang berat-berat. Ibu-ibu saya anjurkan mulai besok tiada hari tanpa sholat duha. Ibu mau tidak bantu suami cari nafkah? Mau tidak ibu? Mau toh? Siapa yang menentukan nafkah?
Apa pekerjaan? Tidak. Kalau pekerjaan menentukan rezeki, maka semua orang yang sama kerjanya mestinya sama kekayaannya. Tapi tidak, sama pekerjaan ada yang bangkrut, ada yang kaya. Dan percaya lagi Allah yang ngatur rezeki. Ibu tahu cicak? Ibu-ibu tahu cicak? Apa dia makan? Tidak masuk akal toh? Nyamuk di dinding, cicak terbang. Di mana? Tidak punya bandara. Di mana mau ketemu? Tapi Allah Karim, cicak di dinding, nyamuk yang terbang. Ya kan? Tidak masuk akal, mana bisa cicak makan nyamuk. Tapi dengar lagu waktu kita kecil. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, nyamuk yang datang. Tidak dibilang cicak lompat ke nyamuk. Patah-patah kakinya, kasihan. Allah yang ngatur rezeki. Maka ibu kalau mau bantu suami cari nafkah, bagi kita orang Islam, pembawa rezeki itu 1, sholat duha. 2, al-waqi'ah. 3, sedekah. 4, silaturahmi. Itu menurut Nabi. Kalau ibu masih percaya, bakal mati. Nah, suami pergi cari nafkah, ibu sholat duha. 8 rakaat. Selesai sholat duha, doa. Ya Allah, bukakan pintu rezeki suamiku. Kalau masih di atas langit, turunkan. Kalau masih dalam tanah, munculkan. Kalau masih jauh, dekatkan. Kalau sedikit cukupkan. Paling penting berkahkan. Baca itu doa tuntunan sholat duha. Kan begitu doanya. Coba dengar redaksinya. Kalau masih jauh, dekatkan. Dipaksa namanya Allah itu. Dipaksa. Kalau masih di atas langit, turunkan. Itu namanya kan dipaksa Allah. Kalau masih sedikit, cukupkan. Itu paksa dan boleh karena kita berdoa. Sudah itu WhatsApp suamimu. Bang, jangan risau cari nafkah. Baru saja kudoakan kau dalam sholat duhaku. Mudah-mudahan Allah lapangkan rezekimu. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Itu suami kalau dapat begitu langsung dikasih lihat sama temannya warung kopi. Kau lihat istriku. Kenapa Ustaz tahu? Karena saya begitu. Enak kalau tiba-tiba dapat WhatsApp. Istri saya lagi hafal hadis anak saya. Tapi kalau yang Ustaz jangan singgah beli pembalut. Saya sembunyi.